Luar biasa nih. Ini coba nih ada rule aja nih. Siapa nih rule aja nih? Rule aja. Ya, terima kasih. Silakan. Halo, Rule aja. salam. Shalom. Salam sejahtera. Salam Ya, sejahtera. salam buat Paul Zong ya. Salam. Ya, Selamat shalom. malam buat semuanya. Luar biasa. Terima kasih. Ya, jadi menanggapi apa yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi tentang Islam, bahwa di mana kami datang dengan membawa pedang atau membawa kekerasan, ini perlu ditinjau kembali, Bapak. Ya, karena Bapak cuma hanya mengambil satu referensi yang dimana pada situasi perang, ya. Tadi konsep itu dibawa ke dalam ranah untuk mengasumsikan bahwa Islam kami itu dibawa dengan kekerasan. Tetapi buktinya kami datang. Ya, kalau kita melihat sebuah sejarah, ya, dari sejarah yang ada, baik itu sejarah keruntuhan dari Konstantinopel, sejarah runtuhnya di mana perjuangan Umar bin Khattab di dalam menaklukkan kota Yerusalem saat itu bagaimana perlakuan mereka. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika memenangkan perang, tetapi apa yang menjadi jaminan kepada mereka, orang-orang kafir saat itu, yang justru dengan ketakutannya melihat kedatangan Nabi Muhammad dengan pasukannya. Tetapi apa jawaban Nabi Muhammad? Bahwa tidak ada lagi kekerasan di sana. Kalian tidak boleh keluar, tidak harus bersembunyi di dalam rumah. Kalian bersama-sama dengan kita. Itu pertanda bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan kepada umat-umat generasi selanjutnya bahwa kami umat Islam haruslah mengikuti apa yang menjadi teladan Nabi Muhammad. Kita ini satu NKRI, Pak. Jadi kalau bapak-bapak justru memicu persoalan-persoalan dengan cara-cara tanpa ada pengetahuan daripadanya, maka tentunya ini menjadi sebuah barometer pertimbangan kami untuk bisa mengklarifikasi sebenarnya kenapa bapak-bapak mengatakan seperti itu. Ya. Jadi di Zoom ini kami minta Pak Zau, jangan lagi memberikan statement-statement atau pernyataan-pernyataan yang justru memecah belah, ya, dari kita sebagai bangsa Indonesia yang disatukan oleh NKRI, disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Maka wajar-wajar saja kita menggunakan dalil-dalil yang datang, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam itu, tapi tidak harus mengasumsikan atau memberikan sebuah statement yang justru memicu persoalan kemudian. Nah, inilah yang perlu kita lihat dalam beberapa pekan ini. Dan itu kami minta, kami sebagai warga negara, kita ini sama-sama, Pak. Mari kita bangun kerjasama, membangun persaudaraan kita. Karena kita semua ini bersaudara. Tidak ada yang namanya orang Papua. Tidak ada yang namanya perbedaan antara orang Aceh, orang Sulawesi, orang Kalimantan. Kita bersatu di sini. Jadi kami di sini tidak akan memberikan hal-hal yang justru menyinggung perasaan saudara-saudara. Terima kasih dari saya. Salam NKRI. Luar biasa. Luar biasa. Iya, gelap memang Islam, agama gelap. Islam itu memang agama gelap, Pak. Sebentar, Pak Paul. Islam Ya, itu memang kita agama gelap, saya juga tahu, tadi, Pak. Seluruh dunia juga tahu Cara, Islam agama gelap, Pak. Islam datang dengan syiar, Pak, dengan dakwah, Pak Paul. Iya, Islam agama dengan kegelapan, Pak. Kayak Bapak ini nih datang dengan kegelapan. Tidak dengan pedang. Ya, Islam itu datang dengan kegelapan kayak Anda ini, ya. Kalau Bapak, kita melihat, ya jangan banyak ngomong, Bapak nyalakan videonya dulu, baru boleh ngomong di sini, Pak. Kalau mau ngeritik orang di sini kudu nampak muka, Pak. Ini sudah aturan yang tidak boleh dilanggar. Datang aja dengan gelap-gelapan begini. Berarti kan kamu malu sama Islam.
Memang Islam itu agama yang memalukan. Oke, kalau sudah nyalakan video, saya tunggu nih. Kalau sudah nyalakan videonya baru tuh, baru boleh ngomong. Islam itu memang agama yang memalukan, ya. Makanya umatnya itu kalau debat nggak ada yang berani tamak muka. Muhammad aja kalau mau ketemu sama saya minta mati lagi, dia malu. Karena betapa cabulnya dia dan betapa sesatnya Muhammad. Hilang dong, kabur. Aduh, baru mau bikin rame udah kabur. Aduh, ini kalau kita tungguin belum digas. Ini saya baru mau ini nih, baru mau foreplay nih, udah kabur. Nah itulah Islam ya. Agama damai, Pak. Kami Ya. tidak membawa pedang. Sebut satu saja yang Islam masuk ke negara nggak pakai pedang, Pak. Salah satunya negara Indonesia, Bang. Oh ya, itu Majapahit Ya. runtuh itu karena perang, Mereka Pak. itu Itu datang dengan apa? Dengan cara berdagang, Bang. Bukan dengan cara menjajah, tidak. Mengawali dengan penjajahan, tidak. Ya, jadi Pak, itu runtuhnya ketika Majapahit Indonesia kenapa, Pak? datang, Majapahit runtuh kenapa itu, Pak? Ya. Majapahit runtuh kenapa itu, Pak? Nah, kalau Majapahit itu adalah kondisional pada waktu itu, ya kan? Mereka Kondisional, melakukan maksudnya memang Islam mengkondisikan untuk meruntuhkan Majapahit begitu, Pak, dengan perang begitu, Pak. Oh, tidak. Begini, Pak. Bapak tahu sejarah Majapahit, Pak Ujong? Bapak Saya- tahu sejarah Majapahit. Bapak sekali lagi bilang saya Jong, Bapak saya remove loh. Oh ya. Bapak Paul ya, Paul. Ya. Kamu tahu nama saya nggak? Coba sebut nama saya dengan lengkap. Kamu tuh haram menyebut nama saya dengan sembarangan loh. Oke, Yosef Paul Zhang. Oh Iya, Yosef iya. Kalau Paul kamu Zhang. bilang Mohon salah maaf, Pak, lagi, ya. saya remove kamu langsung. Ya, jangan pernah sebut nama Oke, saya Pak, dengan Paul. sembarangan, karena itu dosa besar. Ya. Padahal ini Bapak masuk Oke, neraka loh. siap. Sebut nama saya sembarangan loh. Oke, siap, Pak. Iya. Yosef Saya Paul lebih Zhang, tahu Pak, ya. sejarah daripada Bapak. Ya, saya Oke, sangat paham sejarah Menurut lebih dari bagaimana Bapak. sejarahnya? Ya. Ya, oke. Saya Iya, ingin tahu jadi- sejarahnya bagaimana, Bapak? Iya, jadi Islam ya. Islam sebelum Islam masuk Nusantara, Majapahit, Sriwijaya itu adalah kerajaan-kerajaan yang besar yang tidak pernah bisa ditaklukkan oleh asing. Tetapi setelah Islam masuk Nusantara, ya, maka Islam mulai menggerogoti dari dalam, Pak. Akhirnya dia kudeta, Pak, sama kerajaan Majapahit. Ya, Prabu Udara itu ya, itu ada menantu yang ada anak yang bunuh bapaknya sendiri gara-gara Islam itu, Pak. Ya, nah itu sudah kita bahas di sini berkali-kali, Pak. Sudah ada sejarahnya. Ini Bapak asumsi tentang sejarah, Pak, ya. Bapak asumsi tentang sejarah, Pak. Saya Paul. tidak berasumsi, Pak. Itu ada catatannya, Pak. Ya, Dan yang ngomong di sini iya, juga seorang begini, sejarawan, ketika Pak. itu ada penindasan di kalangan masyarakat pada waktu Penindasan di mana ada Ketika penindasan, itu, Pak? Itu sebentar. Gemahri Pahlo Jinawi, Pak. Sebentar, Pak, ya. Para pelaku tokoh sejarah pada waktu itu ya. Islam itu kan datang dari pedagang Gujarat. Setelahnya Siapa bilang itu, dari Gujarat? Bapak kata siapa Wali Songo itu Pedagang- bukan Gujarat? pedagang. Ya. Mana ada, Pak? Gujarat Sebentar, itu Pak. di mana? Gujarat itu masuknya kemana, Bapak? Nah, mereka ini datang untuk Bapak melakukan tahu nggak pedagang dakwah. Gujarat itu masuknya ke Mereka daerah tidak mana? membawa Sebentar, pasukan. Berbeda, Pak. Bapak masuk. Bapak coba tampak muka dulu Mereka ini bisa nggak? tidak membawa pasukan. Nah, kamu tampak muka dulu bisa nggak? Oh, saya tidak mau, belum. Saya belum. Oh, Nanti kalau nggak tampak muka ya Bapak mau siar agamanya sendiri aja nggak berani, nggak punya titik. Agamamu memang agama bejat, kok, makanya Maaf. umatnya aja nggak berani nampak muka untuk menyiarkannya. Agamanya agama bejat. Saya begini, Bang. Saya gelap. Di sini gelap, Bang. Sampai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya bernama Wirabumi yang juga menuntut haknya atas tahta.
Perang saudara yang disebut Perang Paregreg diperkirakan terjadi pada tahun 1405 sampai 1406 antara Wirabumi melawan Wikramawardhana. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh Wikramawardhana, sedangkan Wirabumi ditangkap, kemudian dipancung. Tampaknya perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas daerah-daerah taklukannya di seberang. Pada kurun pemerintahan Wikramawardhana, serangkaian ekspedisi laut dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho, seorang jenderal Muslim Cina, tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405 sampai 1433. Sejak tahun 1430, ekspedisi Cheng Ho ini telah menciptakan komunitas Muslim Cina dan Arab di beberapa kota pelabuhan pantai utara Jawa, seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Maka Islam pun mulai memiliki pijakan di pantai utara Jawa. Singkat cerita, keruntuhan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Rana Wijaya pada tahun 1474. Rana Wijaya naik tahta menggantikan ayahnya, Singa Wikramawardhana, yang memindahkan ibu kota kerajaan lebih jauh ke pedalaman di Daha, bekas ibu kota kerajaan Kediri. Pada 1478, Rana Wijaya mengalahkan Kertabumi dan mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan. Rana Wijaya memerintah pada kurun waktu 1474 sampai 1519 dengan gelar Girindrawardhana. Meskipun demikian, kekuatan Majapahit telah melemah akibat konflik dinasti ini dan mulai bangkitnya kekuatan kerajaan-kerajaan Islam di pantai utara Jawa. Waktu berakhirnya kemaharajaan Majapahit berkisar pada kurun waktu tahun 1478. Tahun 1400 Saka, berakhirnya abad dianggap sebagai waktu lazim pergantian dinasti dan berakhirnya suatu pemerintahan. Hingga tahun 1527, dalam tradisi Jawa, ada sebuah kronogram atau candra sengkala yang berbunyi sirna ilang pertaning bumi. Sengkala ini konon adalah tahun berakhirnya Majapahit dan harus dibaca sebagai 0041, yaitu tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Arti sengkalan ini adalah sirna hilanglah kemakmuran bumi. Namun demikian, yang sebenarnya digambarkan oleh candra sengkala tersebut adalah gugurnya Bre Kertabumi, Raja ke-11 Majapahit oleh Girindrawardhana. Menurut prasasti Jiwo dan Petak, Rana Wijaya mengaku bahwa ia telah mengalahkan Kertabumi dan memindahkan ibu kota ke Daha, Kediri. Peristiwa ini memicu perang antara Daha dengan Kesultanan Demak, karena penguasa Demak adalah keturunan Kertabumi. Peperangan ini dimenangkan oleh Demak pada tahun 1527. Sejumlah besar abdi istana, seniman, pendeta, dan anggota keluarga kerajaan mengungsi ke Pulau Bali. Pengungsian ini kemungkinan besar untuk menghindari pembalasan dan hukuman dari Demak. Akibat selama ini mereka mendukung Rana Wijaya melawan Kertabumi. Dengan jatuhnya Daha yang dihancurkan oleh Demak pada tahun 1527, maka kekuatan kerajaan Islam pada awal abad ke-16 akhirnya mengalahkan sisa kerajaan Majapahit. Demak di bawah pemerintahan Raden Patah diakui sebagai penerus kerajaan Majapahit. Menurut Babat Tanah Jawi dan tradisi Demak, legitimasi Raden Patah karena ia adalah putra Raja Majapahit Brawijaya V dengan seorang putri Cina. Catatan sejarah dari Tiongkok, Portugis, Tom Pyers, dan Italia, Viga Veta, mengindikasikan bahwa telah terjadi perpindahan pemerintahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus, penguasa dari Kesultanan Demak antara tahun 1518 dan 1521 Masehi. Dengan demikian, berakhirlah kejayaan kerajaan Majapahit. Joko 55,5% dari Kristen paling rendah ini ya 13% kalau nggak salah paling rendah tahun 2019 jadi kalau kita memberikan anggaplah 30% kita hitung udah Hindu ya udah masuk lagi situ ya anggap 30%.
Demikianlah sejarah mengenai runtuhnya kerajaan Majapahit.